Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Widianti Putri, NPM 50262. Saya berasal dari kelas 5B, Prodi PJSD. Di sini saya akan menjelaskan apa itu hakikat penelitian pendidikan dan jenis-jenis penelitian pendidikan. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan hakikat penelitian pendidikan. Penelitian dapat didefinisikan sebagai upaya mencari jawaban yang benar atas suatu masalah berdasarkan logika dan didukung oleh fakta empirik. Dapat pula dikatakan bahwa penelitian adalah kegiatan yang dilakukan secara sistematis melalui proses pengumpulan data, pengolah data, serta menarik kesimpulan berdasarkan data menggunakan metode dan teknik tertentu. Pengertian tersebut di atas menyiratkan bahwa penelitian adalah langkah sistematis dalam upaya memecahkan masalah. Penelitian merupakan penelaah terkendali yang mengandung dua hal pokok, yaitu logika berpikir dan data atau informasi yang dikumpulkan secara empiris menurut Sutjana 2001. Penelitian sebagai upaya untuk memperoleh kebenaran harus didasari oleh berpikir ilmiah yang dituangkan dalam metode ilmiah. Metode ilmiah adalah kerangka landasan bagi terciptanya pengetahuan ilmiah. Penelitian yang dilakukan menggunakan metode ilmiah mengandung dua unsur penting, yakni pengamatan atau observation dan penalaran, yaitu rationing. Nah, pengertian penelitian pendidikan merupakan suatu kegiatan ilmiah yang mana akan dilakukan dengan cara mengumpulkan data, menganalisis data, hingga memecahkan permasalahan pendidikan. Selain itu, penelitian pendidikan ini juga merupakan cara yang dapat dipergunakan dalam mengembangkan bidang pendidikan. Adapun 4 langkah pokok metode ilmiah yang akan mendasari langkah-langkah penelitian. Yang pertama, merumuskan masalah, yaitu mengajukan pertanyaan untuk dicari jawabannya. Yang kedua, mengajukan hipotesis, yaitu mengemukakan jawaban sementara atau masih bersifat dugaan atas pertanyaan yang diajukan sebelumnya. Yang ketiga, verifikasi data, yaitu mengumpulkan data secara empiris, kemudian mengolah dan menganalisis data untuk menguji kebenaran hipotesis. Yang keempat adalah menarik kesimpulan, yaitu menentukan jawaban-jawaban definitif atas setiap pertanyaan yang diajukan, menerima atau menolak hipotesis. Jadi, kesimpulannya yaitu, pada hakikatnya, penelitian pendidikan ini dilakukan yaitu sebagai cara untuk memperoleh sebuah informasi yang nantinya dapat dipertanggungjawabkan. Untuk itu, dengan adanya hal ini, dapat berupaya untuk memahami lagi proses pendidikan sehingga menemukan solusi yang tepat. Nah, yang selanjutnya adalah jenis-jenis penelitian pendidikan. Penelitian pendidikan ini juga memiliki jenis-jenis yang mana diantara lainnya seperti 1. Penelitian dasar atau basic research. Disebut juga penelitian murni, pure research, atau penelitian pokok, fundamental research, adalah penelitian yang diperuntukkan bagi pengembangan suatu ilmu pengetahuan serta diarahkan pada pengembangan teori-teori yang ada atau menemukan teori baru. Adapun tujuan dari penelitian dasar adalah untuk menambah pengetahuan dengan prinsip-prinsip dasar, hukum-hukum 12 ilmiah, serta meningkatkan pencarian dan metodologi ilmiah menurut Sukmadinata 2005. Contoh dari penelitian dasar yang terkait erat dengan bidang pendidikan adalah penelitian dalam bidang psikologi, misalnya penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi sikap dan perilaku manusia. Hasil penelitian tersebut sering digunakan sebagai landasan dan pengembangan sikap untuk merubah perilaku melalui proses pembelajaran dan pendidikan. Yang selanjutnya adalah penelitian terapan atau applied research, dilakukan berkenaan dengan kenyataan-kenyataan praktis, penerapan, dan pengembangan ilmu pengetahuan yang dihasilkan oleh penelitian dasar dalam kehidupan nyata. Penelitian ini menguji manfaat dari teori-teori ilmiah serta mengetahui hubungan empiris dan analisis dalam bidang-bidang tertentu. Penelitian terapan dapat pula diartikan sebagai studi sistematik dengan tujuan menghasilkan tindakan aplikatif yang dapat dipraktekin bagi pemecahan masalah tertentu. Penelitian terapan berfungsi untuk mencari solusi tentang masalah-masalah tertentu.
Tujuan utama penelitian terapan adalah pemecahan masalah sehingga hasil penelitian dapat dimanfaatkan untuk kepentingan manusia secara individu atau kelompok maupun untuk keperluan industri atau politik dan bukan untuk wawasan keilmuan semata, menurut Soekardi 2003. Implikasi dari penelitian terapan dinyatakan dalam rumusan bersifat umum, bukan rekomendasi berupa tindakan langsung. Setelah sejumlah studi dipublikasikan dan dibicarakan dalam periode waktu tertentu, pengetahuan tersebut akan mempengaruhi cara berpikir dan persepsi para praktisi. Yang ketiga adalah penelitian evaluatif. Pada dasarnya, penelitian evaluatif merupakan bagian dari penelitian terapan, namun tujuannya dapat dibedakan dari penelitian terapan. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengukur keberhasilan suatu program atau kegiatan tertentu menurut Danim tahun 2000. Penelitian ini diarahkan untuk menilai keberhasilan, manfaat, kegunaan, sumbangan, dan kelayakan suatu program kegiatan dari suatu unit atau lembaga tertentu. Penelitian evaluatif dapat menambah pengetahuan tentang kegiatan dan dapat mendorong penelitian atau pengembangan lebih lanjut, serta membantu para pimpinan untuk menentukan kebijakan menurut Sukma Dinata tahun 2005. Penelitian evaluatif memiliki dua kegiatan utama, yaitu pengukuran atau pengambilan data dan membandingkan hasil pengukuran dan mengumpulkan data dengan standar yang digunakan. Adapun ciri-ciri dari penelitian evaluatif yaitu: 1. Proses kegiatan penelitian tidak menyimpang dari kaidah-kaidah yang berlaku bagi penelitian ilmiah pada umumnya. 2. Dapat melaksanakan evaluasi. 3. Agar dapat mengetahui secara rinci kondisi dan objek yang dievaluasi. 4. Menggunakan standar, kriteria, dan tolak ukur yang jelas untuk setiap program indikator yang dievaluasi agar dapat diketahui dengan cermat keunggulan dan kelemahan programnya. 5. Agar informasi yang diperoleh dapat menggambarkan kondisi secara nyata atau rinci untuk mengetahui bagaimana dari program yang belum terlaksanakan. 6. Dari hasil penelitian dapat disusun sebuah rekomendasi secara rinci atau akurat sehingga dapat ditentukan tindak lanjut secara tepat. 7. Kesimpulan atau hasil penelitian digunakan sebagai masukan atau rekomendasi kebijakan atau rencana program yang telah ditentukan. Nah, di sini saya akan menjelaskan manfaat penelitian pendidikan. Selain tadi yang saya bahas, penelitian pendidikan memiliki manfaat, yaitu 1. Sebagai peta yang mana nantinya dapat mendeskripsikan tentang keadaan pendidikan dan juga mendeskripsikan mengenai kemampuan sumber daya hingga kemungkinan hambatan yang akan dihadapi. 2. Sebagai bahan dasar dalam menyusun suatu kebijakan, termasuk pula strategi terutama dalam mengembangkan pendidikan. Yang ketiga, sebagai sarana diagnosis pada saat mencari penyebab tentang suatu kegagalan sehingga masalah-masalah yang akan dihadapi terutama pada pelaksanaan pendidikan sehingga nantinya dapat mencari penyelesaian dengan tepat. 4. Sebagai salah satu masukan yang nantinya dapat memberikan gambaran-gambaran tentang kemampuan dalam peralatan, pembekalan, pembiayaan, hingga tenaga kerja. Selain itu, hal ini juga memiliki manfaat dengan tujuan memiliki peran dalam suatu keberhasilan pendidikan. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila saya ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.